Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang TPS ya. TPS pengetahuan kuantitatif. Nah, untuk persiapan UTBK 2022. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama. Jika A per B lebih dari 0, maka kita bisa atau kita disuruh menentukan nih pernyataan mana yang dianggap benar. Nah, biasanya untuk soal seperti ini kita lebih mudah mencari pernyataan yang salah gitu. Kita eliminasi satu persatu. Misalkan yang A. Yang A itu nilai A sama dengan B. Nilai A sama dengan B. Benar nggak? Kalau nilai A sama dengan B itu nanti A per B-nya lebih dari 0. Nah, itu ya. Misalkan A-nya itu 2, B-nya 2. Oh, 2 per 2 itu sama dengan 1. 1 lebih dari 0. Betul ya? Kalau negatif misalkan negatif 2 per negatif 2 sama dengan 1 juga. 1 lebih dari 0. Oke, gimana kalau misalkan A per B-nya A atau B-nya itu 0? Nah, maka 0 per 0 ya. 0 dibagi 0 itu kan sama dengan tak terhingga. Nah, tak terhingga itu kurang tepat kalau misalkan tak terhingga itu didefinisikan sebagai lebih dari 0. Maka pernyataan satu salah ya. Sekarang yang B, nilai A lebih dari B. Oke, kita ambil contoh aja yang membuktikan pernyataan itu salah. Nilai A lebih besar dari B. Oh, gimana kalau misalkan A-nya itu berapa? 1 ya. A-nya itu 1, B-nya berapa? Negatif, misalkan negatif 2. A lebih dari B kan ya? 1 lebih besar dari negatif 2. 1 dibagi negatif 2 berapa? Sama dengan negatif 0,5. Negatif 0,5 kan kurang dari 0. Maka pernyataannya juga salah. Yang ditanyakan harus lebih dari 0. Sekarang yang C. Nilai B lebih besar dari A. Nilai B lebih besar dari A. Misalkan B-nya itu 2. B-nya itu 2. A-nya 1. 1 per 2 sama dengan berapa? 0,5. 0,5 juga kurang dari 0. Maka pernyataannya salah ya. Sekarang yang D. Jika A kurang dari 0, nah maka B lebih besar dari A. Maka B lebih besar dari jika A kurang dari 0, maka B lebih besar dari A ya. Nah, kita ambil contoh yang membuktikan pernyataan ini salah. Ada enggak gitu? Misalkan nilai A-nya itu negatif berapa? Negatif 1 ya. Nilai A-nya negatif 1. Berarti nilai B-nya itu harus lebih besar dari negatif 1. B-nya berapa? 2 kan ya misalkan. 2 lebih besar dari negatif 1. Berapa? Negatif 1 per 2. Negatif 0,5. Negatif 0,5 itu kan kurang dari 0. Nah, maka pernyataan ini juga salah. Kurang tepat. Yang E. Nah, sebenarnya kalau misalkan A, B, C, D itu sudah salah, nah yang E tidak usah dicari lagi, pasti itu jawabannya. Tapi untuk membuktikan kita coba uraikan ya. A kurang dari 0, maka B-nya itu negatif. B-nya itu negatif. Nah, ini kan sudah pasti ya jika A-nya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 kan berarti bilangannya negatif. Bisa itu negatif 1, negatif 1,5 dan seterusnya ya. Maka nilai B pasti negatif. Nah, soalnya kalau misalkan negatif dibagi negatif B ya, maka hasilnya pasti positif. Positif itu otomatis lebih dari 0. Maka jawaban yang benar adalah yang E, itu ya. Oke, lanjut nomor 2. Nah, bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,2 dikali 2 per 3. Oke. Nah, langkah pertama harus kita uraikan dulu. Kita analisis bilangan mana yang lebih besar dari 0,2 dikali 2 per 3. Nah, oke, sebentar. Yang pertama, nah ini sebenarnya yang A, B, C, D, E tidak usah kita uraikan satu per satu. Nah, kita cari aja nilai yang terbesarnya yang mana. Nah, coba lihat yang A dan B. 0,2 dikali 1 per 3 sama 4 per 3. 1 per 3 sama 4 per 3. Gedean mana? Pasti gedean yang ini kan ya. Jadi yang ini nggak usah dicari. Yang ini juga sama. 0,4, 0,4, 0,4. Sama ya. Yang membedakan pecahannya. Ini 1 per 3, ini 1 per 6, 2 per 6. Nah, 1 per 6 sama 2 per 6 otomatis gedean yang mana? Gedean yang 2 per 6 kan ya? Ini berarti tidak usah dihitung, tidak usah dicari itu. Ini 0,4, 1 per 3, 2 per 6. Nah, 1 per 3 itu kan bisa kita uraikan ya. Kalau kita, atau ini nih, yang 2 per 6 itu bisa kita sederhanakan jadi apa? 2 per 6 itu bisa kita sederhanakan jadi 1 per
3 ya, 1/3. Jadi 1/3 dikali 0,4. Berarti yang kita uraikan, nah ini juga sama nih. 1/3 dikali 0,4. Nah, dalam satu jawaban tidak mungkin jawabannya itu sama ya. Yang C dan D itu kan sama, otomatis tidak mungkin itu jawabannya C atau D. Maka jawaban yang tepat adalah yang B gitu ya, tidak usah menghitung, cukup kita analisis saja. Oke, selanjutnya. Nah, nomor 3, operasi. Ini bisa kita misalkan apa? Operasi terdefinisi ya, operasi terdefinisi. Nah, misalkan ini kita sebut saja donat ya. Operasi donat pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan. Nah, ini aturannya A donat B sama dengan 4 dikurang B tambah 4 dikali A. Nah, ini definisinya ya. Nah, kalau misalnya soalnya seperti ini, tinggal kita substitusi saja ya. Substitusi saja atau pertanyaannya. Yang pertama kita uraikan dulu, 2 donat 1. Nah, berarti kan 2 donat 1 sama dengan, nah berarti A-nya itu 2, B-nya itu 1. Berarti sesuai definisi 4 dikurang 1 tambah 4 dikali A-nya 2. Tinggal kita uraikan saja. 4 dikurang 1 tambah 4, 5 dikali 2. Oke, 4 dikurang 10 sama dengan negatif 6 ya. Nah, ini hasilnya negatif 6. Berarti 4 donat negatif 6 sama dengan, kita masukin ke definisi ini. 4 dikurang B-nya berarti negatif 6 tambah 4 dikali A-nya berapa? A-nya itu mana 4 ya. Maka sama dengan 4 dikurang min 6 tambah 2, negatif 2. Negatif 2 dikali 4, negatif 8. Maka 4 dikurang negatif 8 sama dengan 12. Ada jawabannya ya, yang C. Oke, nomor selanjutnya. Nah, bilangan prima P dan Q yang berbeda dan lebih kecil dari pada 12. Jika selisih antara P dan Q tidak habis dibagi 4. Nah, maka nilai P dan Q yang mungkin ya. Nah, berarti tinggal kita uraikan saja. Misalkan yang pertama, P tambah Q itu sama dengan 7. Nah, ini P dan Q itu bilangan prima yang selisihnya tidak habis dibagi 4. Berarti 7 itu bisa kita uraikan. 7 itu berarti penjumlahan berapa sama berapa? 5 tambah 2 kan ya. Nah, selisihnya itu tidak habis dibagi 4. Nah, maka 5 dikurang 2 itu berapa sama dengan 3 ya. 3 itu tidak habis dibagi 4 atau bukan kelipatan 4. Nah, maka ini jawabannya benar. Sekarang yang kedua, 8. 8 itu berarti penjumlahan berapa? 8 itu penjumlahan 5 dan 3 ya. 5 tambah 3. Selisihnya berapa? Selisihnya itu 2. Nah, 2 itu kan bukan kelipatan 4. Maka ini juga pernyataannya benar. Sekarang yang ketiga, 9. Oke, 9 itu penjumlahan berapa sama berapa? 7 dan 2 kan ya. Kalau kita selisihkan 7 dikurang 2 berapa? 5 ya, 5 juga bukan kelipatan 4, berarti benar juga. Sekarang yang keempat, 10. 10 itu penjumlahan berapa dengan berapa? Yang bilangan prima ya. Berarti kan 7 tambah 3 ya. 7 tambah 3 sama dengan 10. Nah, selisihnya berapa? Selisihnya 4. Nah, 4 itu kan habis dibagi 4. Nah, maka ini tidak tepat. Maka jawabannya benar mana? 1, 2, dan 3. Berarti yang A ya. Oke, nomor selanjutnya. Nah, jumlah pegawai perusahaan A 3 kali jumlah pegawai di perusahaan B. Maka A sama dengan 3B. Nah, kemudian jumlah pegawai di perusahaan A dan B adalah 92. Berarti A ditambah B sama dengan 92. Nah, terus kita mencari nih hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q. Oke. Yang P itu 69, yang Q selisih antara pegawai A dan B. Berarti kita harus cari dulu nih jumlah pegawai A sama B itu berapa. Nah, langkahnya tinggal kita substitusi. A itu sama dengan berapa? 3B ya, berarti 3B tambah B sama dengan 92. Maka 4B sama dengan 92. Maka B sama dengan 92 dibagi 4. Oke, 9 bagi 4 itu 2. Berarti kan 8 ya, 12 dibagi 8
3. Nah, maka nilai B-nya itu sama dengan 23. Sekarang kita tinggal mencari nilai A. Nilai A sama dengan 3B. Maka A sama dengan 3 dikali 23. Oke, 23 dikali 3, 96. Maka 69 ya. Berarti selisih antara perusahaan A dan B, selisihnya berarti 69 dikurangi 23. Berapa 69 kurang 23? 9 kurang 3 berarti kan 6 ya. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Nah, maka selisihnya 46. Nilai P-nya 69, nilai Q-nya 46. Nah, maka mana hubungan yang tepat? Berarti kan P lebih dari Q, lebih besar dari Q. Maka jawabannya A. Oke ya. Mungkin untuk nomor 1 sampai 5 cukup sekian. Apabila ada yang ditanyakan silahkan komen di bawah ya.